Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allazi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumil. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan malam ini, di malam-malam terakhir 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan, dan ini menjadi sesuatu yang harus kita lebih banyak memperhatikan, karena pada malam-malam terakhir ini ada banyak Allah berikan limpahan kebaikan, limpahan pahala dari setiap ibadah yang kita lakukan. Tentunya sebagai seorang yang yakin terhadap apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, seyogianya kita mempersiapkan diri untuk memaksimalkan ibadah-ibadah kita. Kalau diibaratkan seperti sebuah perlombaan, maka biasanya di akhir-akhir menjelang finish, setiap pemain itu akan memacu tenaganya, atau kalau yang berkuda itu memacu kudanya, mengerahkan semua kekuatan yang dimilikinya, sehingga tidak sedikit yang sangat keras untuk memukul kuda. Kenapa? Karena melihat finish sudah dekat. Bayangan yang ada dalam benak yang bertanding adalah bagaimana dia bisa mendapatkan hadiah yang dijanjikan. Begitu juga sesungguhnya sikap kita di bulan suci Ramadan. 10 hari terakhir seharusnya memang kita lebih banyak memenuhi masjid dibanding dengan memenuhi pasar-pasar, memenuhi terminal-terminal kereta atau mal-mal, karena tergiur dengan diskon besar-besaran. Padahal sesungguhnya apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kepastian buat bekal kita. Kalau kita yakin bahwa kita tidak akan hidup selamanya, maka harus diusahakan kita akan pergi kemana. Maka persiapan apa yang harus kita lakukan, bekal apa yang harus kita bawa, agar ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala kita memiliki bekal amal yang cukup. Kesempatan inilah yang Allah berikan buat kita semua. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, Allah memberikan kesempatan yang luar biasa bagi kita. Dan pantas bagi kita, pantas sekali bagi kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Nikmat yang mungkin tidak diberikan kepada yang lain. Tidak sedikit orang yang barangkali
berharap bisa pergi ke masjid untuk sama-sama beribadah, untuk sama-sama melakukan sholat tarawih berjamaah, apalagi di 10 hari terakhir. Tapi tidak semua kesempatan itu Allah berikan. Nah, kesempatan itu sudah Allah berikan kepada kita. Jadi mari kita manfaatkan agar peluang kesempatan yang Allah berikan itu benar-benar seperti apa yang diharapkan. Karena janji Allah Subhanahu wa taala yang kita pahami bersama bahwa ibadah saum ini adalah akhirnya harus meningkatnya kualitas iman dan takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah akhir dari tujuan kita melakukan saum di bulan suci Ramadan. Ya kita tahulah gitu ya, bahwa mungkin sudah memahami gitu bagaimana janji Allah kepada orang yang bertakwa. Surga yang Allah janjikan itu uiddat lil muttaqin. Jadi Allah janjikan surga itu hanya untuk mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah siapkan kita untuk itu. Allah inginkan kita agar kita mendapatkan apa yang Allah berikan buat khusus untuk orang yang beriman, yaitu surga yang Allah janjikan. Surga seperti apa? Nah, digambarkan bahwa surga itu, kata Nabi, surga yang tidak pernah kita bayangkan bagaimana kenikmatannya. Seperti apa kenikmatannya? Kalau pernah mungkin kita membayangkan kenikmatan di dunia seperti apa, maka jauh lebih besar dibandingkan apa yang akan diberikan oleh Allah. Begitu besar kenikmatannya. Kalau kita mendengar orang berbicara tentang kenikmatan dunia, maka apa yang dibicarakan orang lain dan didengar oleh kita itu jauh lebih dari apa yang digambarkan oleh orang lain kepada kita tentang kenikmatan yang dialami. Nah, bagaimana sesungguhnya agar setiap kita terdorong gitu ya, termotivasi untuk beribadah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Dulu Bang, sahabat-sahabat Nabi itu kalau Nabi sudah berbicara tentang surga dan neraka, seakan-akan mereka melihat kenyataan di depannya, menghadirkan apa yang dibicarakan oleh Rasul itu di depan dirinya, sehingga tidak sedikit ketika Rasul menyuruh sesuatu, mari menginfakkan sebahagian harta yang kalian miliki di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan janji yang Allah berikan, itu langsung mereka itu menyegerakan untuk melakukan kebaikan. Kenapa? Terbayang langsung oleh mereka bagaimana kenikmatan surga itu. Maka tidak sedikit mereka ketika diperintahkan oleh Nabi kita untuk berjuang di jalan Allah. Ya, berjuang di jalan Allah itu berarti mempersiapkan menemukan kematiannya. Maka terbayang dalam mereka kematian itu adalah gerbang atau pintu surga yang Allah janjikan. Maka dari mulai orang yang muda hingga yang tua yang susah gitu untuk berjalan saja atau yang buta itu menginginkan berjihad di jalan Allah. Karena kesempatan yang diberikan kepada sahabat-sahabat itu mungkin mereka tidak akan dapatkan. Jadi begitu dengar itu langsung bersegera gitu. Nah, ini gambaran sikap yang ditunjukkan oleh mereka. Kita sekarang tidak dituntut untuk pergi ke medan perjuangan, tidak seperti di Palestina mungkin yang dihadapkan oleh peperangan gitu ya, sehingga mereka berusaha untuk ya mati-matian lagi. Tapi kita
hanya menjalankan apa yang Allah perintahkan. Sholat kita benahi, saum kita benahi. Kesempatan itu yang Allah berikan kepada kita. Nah, mungkin jalan-jalan itu yang jangan kita lewatkan. Nah, jadi seperti itu. Nah, bagaimana agar kualitas ibadah kita itu meningkat di akhir-akhir bulan suci Ramadan ini? Jadi ini memang harus dipaksakan, dimotivasi diri kita gitu kan. Jadi semakin akhir itu kita jangan semakin surut. Harusnya semakin akhir itu kita berusaha untuk bisa memaksimalkan membaca Al-Qur'annya yang 20 hari terakhir yang kemarin yang sudah kita lewati mungkin hanya 1 juz misalnya. Di 10 hari terakhir kita bisa tambah. Karena membaca Al-Quran itu memiliki keutamaan. Jadi orang yang membaca Al-Quran itu dibalas oleh Allah 1 kebaikan dari 1 huruf dan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Kata Nabi, jangan kira 1 huruf kalian baca alif lam mim itu 1 huruf, tapi alifnya 1 huruf, mimnya 1 huruf, lamnya 1 huruf, alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Berarti kita sudah membaca 3 huruf dikali 10, kemudian dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini luar biasanya kita. Jadi sempatkanlah setiap hari kita itu, sesibuk apapun, sempatkan kita untuk membaca Al-Quran. Ya sekarang kan mudah Pak ya, kita kan sudah tidak usah lagi bawa-bawa mushaf Quran gitu yang tebalnya luar biasa gitu ya. Susah, sekarang sudah kita pegang HP itu sudah 30 juz sudah ada di situ. Kapan saja kita bisa buka. Lagi dulu kita buka, lagi santai misalnya kita buka gitu. Lagi ya daripada membicarakan sesuatu yang tidak bermanfaat gitu ya, lebih baik buka Al-Quran walaupun hanya bisa membaca yang tadi alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, selesai. Berapa huruf Pak? Ya segitulah banyaknya. Walau segitu sudah. Nah, kemudian 1 kebaikan dibalas oleh Allah 10 kebaikan balasannya, dan setiap kebaikan itu menghapuskan 1 kesalahan. Ya, jadi kita yakin Pak ya Bu ya, jadi pasti kita memiliki dosa yang kadang mungkin tidak sengaja gitu kan, kita melakukan sesuatu, membicarakan sesuatu yang tidak harus dibicarakan. Nah, kesempatan sekarang menjadi kita memperbanyak itu, mudah-mudahan Allah menutupi semua kesalahan-kesalahan kita dan kita benar-benar selesai di bulan suci Ramadan ini menjadi orang-orang yang bersih, menjadi orang-orang yang bersih kembali dari dosa dan kesalahan kita seperti bayi yang baru lahir. Nah, kemudian kenapa yang keutamaan yang pertama tadi keutamanya itu dari membaca Al-Quran. Yang kedua itu Al-Quran itu akan datang kepada orang yang membacanya sebagai syafaat. Jadi kalau nanti di hari kiamat ini Pak, mungkin istri yang kita cintai di dunia ini itu tidak bisa menolong kita Pak. Anak yang kita perjuangkan habis-habisan dengan segala tenaga, keringat gitu ya, untuk kita besarkan, ternyata juga tidak menjadi jaminan bisa menolong kita di yaumil akhir nanti. Yang datang itu adalah Al-Quran. Ini di hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Quran karena ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi para pembacanya.
Jadi seperti itu Pak. Jadi membaca Al-Quran itu ternyata nanti akan menjadi syafaat bagi kita orang yang membacanya. Jadi sayang kalau misalnya hari-hari yang kita lewati hari ini itu tidak kita manfaatkan untuk membaca Al-Quran. Ya. Pekerjaannya tidak terlalu berat, tapi hasilnya berlipat ganda. Kan kadang-kadang kita mah yang inginnya begitu ya. Jadi pekerjaan mah yang nama gampang, tapi untung ageng gitu. Nah itu Pak. Jadi membaca Al-Quran itu pekerjaannya sedikit, tapi untungnya besar. Ya, dilipat gandakan oleh Allah SWT. Nah barangkali itu saja. Jadi banyak sebenarnya keutamaan dalam membaca Al-Quran. Jadi paling tidak tadi kita membacanya saja itu mendapatkan kebaikan-kebaikan, kemudian akan menjadikan syafaat dalam memberikan syafaat di kehidupan nanti. Yang ketiga itu adalah memberikan ketenangan. Yang apabila dibacakan ayat-ayat Allah kepada orang yang beriman, maka bertambahlah iman. Kemudian dia menjadi tenang. Jadi kalau ada persoalan dalam hidup Pak, dan itu pasti menjadi persoalan. Kita akan temukan persoalan itu, maka jangan kemana-mana dulu Pak. Jangan nyari ke sana kemari dulu, buka Al-Quran. Maka kita, kalau hati kita tenang, kalau hati kita bersih, maka Al-Quran itu akan menjadi penenang buat kita. Semakin kita baca, apalagi kita baca isinya, itu akan memberikan jawaban-jawaban pada persoalan-persoalan hidup kita. Karena Al-Quran yang ada, yang kita pegang itu adalah pedoman hidup itu, yang menjanjikan kebaikan, kemudahan, kelapangan, dan banyak hal kebaikan-kebaikan yang Allah berikan. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.